Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa ayyufakkihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang tumak nina. Ini nomor 11. Tumak nina nomor 11. Tumak nina nomor 11 sampai mana? Yang terakhir dicatat apa? Tumak nina sama dengan ketenangan. Gimana? Tumak nina sama dengan ketenangan. Tumak nina sama dengan ketenangan. Nah, kita murojaah cepat. Yang pertama, berarti belum selesai tumak nina. Nah, kita murojaah kemudian kita sempurnakan. Yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan tumak nina. Yang dimaksud dengan tumak nina sukunun ba'da harakah bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi diam beberapa saat setelah anggota tubuh bergerak. Jadi kalau ditanya apa itu tumak nina, berarti diam setelah anggota tubuh bergerak. Nah, artinya tumak nina dalam ruku itu artinya ketika kita ruku ini bergerak, ketika kita turun namanya bergerak. Setelah bergerak ini, setelah turun kita ruku, kemudian kita diam, ya, kadarnya sebanyak atau sepanjang subhanallah, maka ini yang dikatakan dengan tumak nina. Diam setelah bergerak, diam setelah bergerak itu dinamakan dengan tumak nina. Kemudian kadarnya seperti bacaan subhanallah. Nah, kemudian tumak nina adalah rukun dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, boleh jadi kalau kita tidak tumak nina dalam sholat, artinya ya kalau kita tidak tumak nina dalam ruku, berarti sholat kita tidak sah, karena tumak nina termasuk rukun. Jadi kalau ada orang ruku kemudian berhenti, tapi kadarnya berhentinya hanya sebatas subhana, kemudian langsung naik, berarti ini belum tumak nina, karena minimal tumak nina harus berhenti sepanjang bacaan subhanallah satu kali. Subhanallah artinya kalau ada orang ruku kemudian dia berhenti, kemudian dia membaca satu kali subhana rabbiyal azim, berarti itu sudah tumak nina namanya. Itu sudah tumak nina, meskipun yang sempurna kita baca sebanyak 3 kali. Nah, dan orang yang tidak tumak nina boleh jadi ya tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali capek. Na'am, rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa ta'ab wasar. Boleh jadi orang qiyamul lail, tetapi dia tidak mendapatkan dari qiyamul lail itu kecuali capek dan begadang. Nah, kenapa? Karena dia qiyamul lailnya tidak tumak nina, tergesa-gesa. Nah, fadhal. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang salah satu faidah daripada tumak nina, bagaimana kita ya mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Dan orang yang senantiasa sholat dengan tumak nina artinya dia berlatih untuk menjadikan jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang tenang, sehingga ketika setiap hari dia tenang di dalam sholatnya, maka itu akan berpengaruh pada kehidupannya setelah
setelah sholat. Maka setelah sholat dia pun mendapatkan ketenangan. Maka ada orang yang tidak tenang, banyak masalah ketika dia sholat, dia selalu tumak ninah, dia tenang dalam sholatnya, maka itu akan menjadikan jiwanya menjadi jiwa-jiwa tenang, baik di dalam sholat maupun setelah sholat. Akhirnya dia akan meninggal dalam keadaan apa? Membawa jiwa-jiwa yang tenang. Itulah yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itulah orang-orang yang senantiasa tumaknina dan tenang di dalam sholatnya. Ya, salah satu faedahnya dia akan menjadikan atau jiwanya akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Nah, karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan sholat itu gunanya apa? Aqimis sholata lidzikri. Salah satu tujuan kita diperintahkan sholat untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita aqimis sholat, kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Salah satu ya tujuan kita diperintahkan untuk sholat supaya kita tidak lupa dengan Allah, supaya kita senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Kenapa kita diperintahkan untuk berzikir? Salah satu faedahnya supaya kita mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa sholat dan memikirkan Allah, berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam sholatnya. Artinya apa? Setelah sholat, orang yang benar-benar tumaknina, insya Allah setelah sholatnya juga dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, maka kalau galau, banyak masalah, tidak tenang, maka cepat-cepat sholat. Maka cepat-cepat sholat. Karena di dalam sholat ada ketenangan, ada kedamaian. Maka seperti itulah Rasulullah SAW kalau ada masalah, ya bersegera untuk mendirikan sholat, karena Rasulullah paham bahwa dengan mengingat Allah di dalam sholat itu akan mendatangkan tatmainnul qulub, akan menjadikan hatinya menjadi hati-hati yang tenang, menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Nah, berarti sampai sini kayaknya ya. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, jangan menjadi pencuri dalam sholat. Jangan menjadi pencuri dalam sholat. Ini belum. Nah, jangan menjadi pencuri dalam sholat. Nah, kalau orang yang tidak tumaknina matinya tidak tenang, ini sudah dibahas. Belum juga. Ini belum. Berarti orang yang tidak tumaknina maka matinya tidak tenang. Itu terakhir. Oh, berarti sudah. Ini terakhir. Ya tadi siapa yang intinya sebenarnya siapa yang sholatnya tumaknina, maka insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan. Orang yang mendapatkan ketenangan dalam sholat, insya Allah setelah sholat dia juga menjadi tenang. Dan setiap hari sholat, misalnya paling tidak 5 kali dia sholat, berarti 5 kali dia memberikan apa? Ketenangan kepada jiwanya. 5 kali dia memasukkan ketenangan kepada hatinya dan jiwanya. Setiap hari memasukkan ketenangan. Akhirnya apa? Ketika dia wafat dalam keadaan membawa jiwa-jiwa yang tenang. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tidak sholat dengan tumaknina, artinya dia tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya setelah sholat dia tidak tenang. Akhirnya selama hidupnya tidak tenang. Dan ketika meninggal dunia juga tidak dalam keadaan tenang. Nah, yang kita dalilnya sudah disebutkan. Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan. Nah, di sini ya benar. Saya baca ulang. Zaid bin Wahab rahimallahu berkata, Huzaifah pernah melihat seseorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya dia tidak tumaknina. Artinya tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya dia rukuk, dia sujud tapi tidak tumaknina. Jadi rukuknya tidak sempurna. Ia lalu berkata, kamu belum sholat. Seandainya engkau mati,
Ya, jadi orang yang tidak tumak nina itu sama saja dia belum sholat. Karena apa? Karena tumak nina adalah rukun. Artinya sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya tidak sah. Orang yang sholat tanpa tumak nina dianggap ya seperti orang yang belum sholat sama sekali. Kenapa demikian? Karena sholatnya tidak sah tanpa tumak nina, karena tumak nina adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, maka kalau engkau seandainya engkau meninggal dengan membawa sholat seperti ini, maksudnya kalau sholatmu seperti ini sampai engkau meninggal dunia, nah dikatakan sini walau mutta ala ghairil fitrah. Nah, maka niscaya engkau akan mati di luar fitrah. Apa artinya di luar fitrah? Mati di luar Islam, mati di luar Islam. Kenapa orang Islam yang senantiasa mendirikan sholat, sedangkan engkau sholatnya tidak diterima karena tidak adanya tumak nina. Nah, sebagaimana yang sesuai dengan fitrah diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terakhir kan kemarin. Nah, kemudian poin selanjutnya tadi, jangan menjadi pencuri dalam sholat. Jangan menjadi pencuri dalam sholat. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah disebutkan dalam hadis yang sahih, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi qalu. Nah, sejahat-jahat pencuri, nah ini mungkin bisa dicatat dalam sebuah hadis, artinya aja sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya, Nah, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Nah, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dalam sholatnya atau dari sholatnya. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, jadi tadi saatnya mencuri dari sholatnya, para sahabat bertanya. Nah, setelahnya para sahabat bertanya. Nah, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, wahai Rasulullah. Nah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana mencuri dari sholat? Maksudnya apa yang dimaksud dengan mencuri dalam sholat? Bagaimana, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Bagaimana mencuri dari sholat? Jadi ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala, ya, Rasul menjawab, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Nah, itu jawabannya. Jadi Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Saya ulangi, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Atau apa yang dimaksud dengan mencuri dari sholat? Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Naam, HR Ahmad. Naam. Nah, berarti di sini dikatakan yang pertama, kenapa orang yang tidak tumak nina dikatakan pencuri? Kira-kira persamaannya apa? Orang yang tidak tumak nina seperti pencuri. Kira-kira persamaannya apa antara pencuri dan orang yang sholat tanpa tumak nina? Kira-kira persamaannya apa? Masya Allah, mirip-mirip, bagus-bagus semua. Nah, intinya kalau orang mencuri itu sudah ngambil barang, apa yang dilakukan? Tinggal nyantai ngopi di situ. Tergesa-gesa, lari dia. Ketika dia ngambil, cepat-cepat pengen pergi, lari. Orang yang sholat tanpa tumak nina itu apa? Tergesa-gesa seperti pencuri yang sudah mengambil barang orang, kemudian dia lari. Berarti mirip pencuri. Orang yang sholat tanpa tumak nina itu mirip pencuri. Apa persamaannya tadi? Tergesa-gesa. Pencuri tergesa
cepat lari, ya kan, cepat. Nah, setelah dia ngambil langsung lari. Nah, orang yang sholat, ya, setelah dia rukuk langsung naik. Nah, jadi tergesa-gesa itu di antara persamaan pencuri dan orang yang sholat tanpa tumaknina. Orang yang sholat tanpa tumaknina, orang yang sholat dengan tergesa-gesa, sebagaimana pencuri tergesa-gesa setelah mengambil barang orang lain. Nah, kemudian juga mengambil hak, ya, orang lain, dan dia tidak memberikan haknya sholat. Bagaimana? Apa haknya sholat? Ya harus tumaknina, bahkan termasuk rukun. Kalau tidak ada tumaknina, sholatnya tidak sah. Nah, pencuri itu bagus atau tidak? Pencuri itu buruk. Maling sendal aja itu buruk, ya kan? Maling ayam buruk. Maling harta orang, maling motor, ya kadang digebukin. Tetapi ya, seburuk-buruknya maling, lebih buruk lagi maling yang mencuri dalam sholat. Nah, seburuk-buruknya maling, nah, lebih buruk lagi yang mencuri dalam sholat. Nah, kita mengatakan, oh ini pencuri, maka kita melihatnya dengan pandangan yang buruk. Perbuatan mencuri ini tidak baik. Tidak ada orang yang mencuri tiba-tiba kita hormati, kita ambil tangannya, kita cium tangannya. Nah, tidak ada. Kenapa? Ya karena kita tahu perbuatan itu perbuatan buruk. Tetapi seburuk-buruknya maling motor, maling ayam, ya pencuri harta atau apa dan sebagainya, uang orang, ya, lebih buruk lagi. Makanya tadi dalilnya apa? Aswa'un nas, seburuk-buruknya, ya kan? Seburuk-buruknya pencuri, sejahat-jahatnya pencuri adalah pencuri yang mencuri dari sholatnya. Jadi pencuri itu banyak jenisnya, tetapi pencuri nomor satu adalah yang pencuri kelas 1. Ya, kelas kakap adalah pencuri yang mencuri dari sholatnya. Nah, maka kalau kita melihat orang yang mencuri motor, mencuri mobil, harta orang lain itu buruk, boleh jadi kita ketika sholat lebih buruk dari orang yang mencuri kendaraan, orang yang mencuri harta orang lain. Nah, maka dari sekarang ya diusahakan kalau sholat itu diusahakan tumaknina. Nah, tumaknina harus tenang. Karena inti dari sholat itu mendapatkan ketenangan. Kalau kita tidak tenang, sholat kita tidak sah, kita tidak mendapatkan ketenangan, dan kita termasuk pencuri kelas 1. Nah, atau seburuk-buruknya pencuri. Nah, ini poin. Kemudian poin yang selanjutnya. Berarti tadi apa poinnya? Jangan menjadi pencuri dari sholat. Kalau ditanya apa persamaan dari sholat dan pencuri, tadi apa jawabannya? Tergesa-gesa. Pencuri itu kalau sudah ngambil tergesa-gesa. Kemudian juga tidak memberikan hak orang lain. Dia ngambil hak orang lain. Sebagaimana dia tidak memberikan haknya sholat. Apa haknya sholat? Tumaknina. Nah, tenang. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, jangan mematuk dalam sholat. Mematuk seperti ayam, kalau makan itu namanya matuk, atau apa itu namanya. Jangan mematuk dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, atarawna hada. Jadi ada seorang, tidak usah ditulis dulu mungkin. Ada seorang, jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama sahabatnya. Nah, kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. Jadi duduk, nah, bersama sebagian dari sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid. Ada seorang laki-laki masuk masjid. Jadi Nabi bersama sebagian sahabatnya duduk. Kemudian ada orang yang masuk masjid. Nah, kemudian yang masuk itu menunaikan sholat, mendirikan sholat atau menunaikan sholat. Orang itu ruku lalu sujud dengan cara mematuk. Apa itu mematuk? Ya seperti kalau ayam atau burung itu
Ya? Sholatnya gitu. Sholatnya seperti burung mematuk. Bagaimana burung mematuk? Cepat. Seperti ini, naik turun tanpa tumak nina. Jadi ada yang sholat seperti itu, seperti burung mematuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, atarawna hadza. Jadi orang tadi, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya yang duduk bersamanya, apakah kalian menyaksikan orang ini yang tadi yang masuk dan sholat seperti orang yang mematuk, seperti burung yang mematuk? Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini sholatnya, maksudnya kalau dia meninggal dunia sedangkan sholatnya seperti ini, seperti burung yang mematuk, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Maka dia akan meninggal di luar agama Muhammad. Jadi siapa yang sholat seperti burung yang mematuk, kata Rasulullah, maka kalau dia meninggal dan sholatnya tidak dirubah, masih seperti itu, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Jadi intinya apa? Kemudian di sini dikatakan, ini mau ditulis. Intinya aja, intinya ditulis tadi ada seorang laki-laki yang masuk masjid, gitu aja. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid, kemudian dia sholat. Kemudian dia sholat seperti burung yang mematuk. Nah, sudah ada laki-laki yang masuk masjid, kemudian dia sholat seperti burung yang mematuk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, apakah kalian menyaksikan orang ini? Maksudnya tadi siapa orang ini? Yang sholat seperti burung mematuk. Apakah kalian menyaksikan orang ini? Atarawna hadza. Nah, kemudian dilanjutkan, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Apa maksudnya dalam keadaan seperti ini? Sholatnya seperti burung yang mematuk. Dalam keadaan seperti ini, maka dia meninggal dalam keadaan, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Nah, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Man mata ala hadza mata ala ghairi millati Muhammad. Nah, siapa yang meninggal dalam kondisi seperti ini, maka dia akan meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Nah, yang kuru salatahu kama yang kurul gurabud dama. Nah, ia mematuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Nah, jadi ini diperumpamakan dengan apa? Burung gagak. Nah, jadi orang yang sholatnya cepat seperti itu, seperti burung gagak yang mematuk darah. Nah, innama mathalul ladzi yarka'u wa yanquru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa tamrata wat tamrataini famadza yughniyani anhuma. Sesungguhnya orang yang sholatnya seperti itu, nah, bagaikan orang yang lapar, tidak makan kecuali 1 butir korma atau 2 butir korma, bagaimana ia bisa merasa kenyang. Intinya itu tidak bermanfaat. Jadi orang yang sangat lapar tapi seperti makan sebutir korma. Apa itu? Orang yang mematuk, orang yang sholatnya seperti burung gagak. Jadi kita ulangi bahwa siapa yang sholat seperti ini, kalau dia meninggal dan dia tidak merubah sholatnya, tetap seperti itu, tidak tumak nina, nah, maka kalau dia meninggal dalam kondisi sholatnya seperti itu, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Nah, maka jangan mematuk di dalam sholat. Tadi jangan menjadi pencuri. Sekarang jangan mematuk di dalam sholat. Nah,
Kenapa kalau kita mematuk dalam sholat akibatnya meninggal di luar agama Muhammad. Nah, kenapa? Ya karena sholatnya tidak diterima. Tidak tumaknina, akhirnya sholatnya tidak diterima. Nah, kemudian poin terakhir berkaitan dengan tumaknina. Judulnya apa? Tumaknina dan kesehatan. Tumaknina dan kesehatan. Nah, berkata Profesor Muhammad Kasauni, nah, Profesor Muhammad Kasauni, di sini dikatakan bahwa gerakan rukuk dan sujud yang sempurna, gerakan sujud atau gerakan rukuk dan sujud yang sempurna. Apa artinya tadi? Gerakan rukuk dan sujud yang sempurna. Nah, rukuk dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, itu yang dinamakan dengan rukuk sempurna atau sujud yang sempurna. Gerakan rukuk dan sujud yang sempurna dapat mengurangi rasa nyeri pada penderita sakit punggung. Nah, jadi dapat mengurangi rasa nyeri pada penderita sakit punggung. Jadi orang yang sujudnya sempurna dengan tumaknina dan orang yang rukuknya sempurna dengan tumaknina, maka itu dapat mengurangi rasa nyeri pada orang-orang yang sering sakit punggung. Nah, sebaliknya, rasa sakit akan bertambah. Rasa sakit akan bertambah jika gerakan rukuknya kurang sempurna atau tidak sempurna. Nah, sebaliknya rasa sakit akan bertambah, semakin bertambah jika gerakan rukuknya tidak sempurna. Nah, jadi ini di antara faidah tumaknina, bahwa ketika orang rukuk dengan tumaknina atau sujud dengan tumaknina, maka itu dapat mengurangi rasa nyeri bagi penderita sakit punggung. Tetapi kalau ada orang yang sholat tanpa tumaknina, itu malah justru menambah rasa nyerinya. Nah, justru akan menambah rasa nyeri. Nah, nakhtatim bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.